Halo, selamat datang kembali di Dompet Kripto. Di video kali ini, gue bakal bahas tentang mengenai kenaikan harga Bitcoin ya, yang sebelumnya mengalami penurunan minggu kemarin. Dan ini dipengaruhi karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena ETF Bitcoin yang mulai mengalami inflow lumayan besar, kemudian ditandai juga dengan beberapa data makro yang membuat market kripto atau para investor kripto mengalami ekspektasi ya akan kenaikan harga kembali, dan juga dari beberapa sentimen khususnya yaitu rate cut pada 10 Desember di 2025. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Nah, di video kali ini ada layar ya, ETF inflow Bitcoin. Di sini di data sebelumnya itu Bitcoin mengalami outflow lumayan besar ya, dari tanggal 12 hingga tanggal 20 itu mengalami outflow yang lumayan besar. Dan kalau dilihat secara historis, outflow di minggu lalu itu sekitar 4,2 triliun keluar dari market Bitcoin atau keluar dari ETF Bitcoin. Kemudian jika dilihat dari kinerja tahunan, di bulan November ini menjadi outflow yang lumayan besar ya, yaitu sekitar 59,3 triliun yang outflow-nya. Dan yang terkuat itu di November tahun kemarin 2024 sekitar 110,12 triliun ya. Dan kenapa market crypto mengalami kenaikan kembali sekarang setelah outflow yang lumayan besar dan juga tekanan jual yang cukup signifikan, itu karena dari ETF Bitcoin juga. Di tanggal 21 November di hari Jumat ya, kalau salah di hari Jumat kemarin itu ada inflow lumayan besar ya. Inflow lumayan besar, kemudian diikuti juga di tanggal 24 ya, tanggal 24 inflow-nya lumayan juga. Nah, jika kita lihat di kemarin ya, di data Fear and Greed Index itu hampir sideways di area extreme fear ya, kurang lebih dari tanggal 14 hingga sekarang pun masih berada di fase extreme fear di tanggal 25 November. Namun sedikit mengalami kenaikan yang terdalamnya itu ada di 10 ya, 10 poin. Itu indeks terendah ya di November 2025 ini. Dan kalau kita lihat juga di beberapa market crypto, di beberapa koin, di sini Ethereum juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan ya. Akan tetapi ini sedikit reversal seperti di 9 November ya. Namun jika bisa kuat breakout di atas supportnya kali ini, itu ada kemungkinan reversal yang sangat kuat dan bukan spike saja ya. Kemudian kalau kita mengacu pada beberapa data makro, di sini gue bakal ngutip dari Reuters ya. Di sini dijelaskan bahwa ada kemungkinan salah satu anggota The Fed ya, yaitu Waller, itu mengemukakan bahwa ada kemungkinan itu untuk melakukan pemotongan suku bunga di Desember, sehingga ini menjadikan katalis untuk market crypto dan juga mempengaruhi di CME Group itu yang sebelumnya berada di 70% di tanggal 21 November 2025 dan minggu sebelumnya di 50%. Artinya dengan poin yang sekarang ini, setelah adanya pernyataan tersebut naik menjadi 80,9%.
Dan ini merupakan berita positif ya untuk market kripto, tapi untuk pemotongan suku bunga di Desember 2025 itu belum tentu pasti, karena akan ada beberapa data rilis lagi yang terbaru sekarang ini. Dan juga kalau melihat dari data ini ya, M2 supply dengan harga Bitcoin yang sebelumnya, kita perbesar dulu. Saat ini M2 supply masih belum terlalu tinggi ya dari sebelumnya, namun ketika global M2 supply ini naik, artinya seperti di tahun 2021 atau ada penambahan atau ada informasi atau ada katalis positif, itu kemungkinan bisa mempengaruhi kenaikan harga Bitcoin ya. Di sini kita lihat semakin hari itu M2 supply semakin naik, dan juga harga Bitcoin juga semakin hari semakin naik ya ketika M2 supply lebih banyak. Dan kabar baiknya, beberapa minggu kemarin setelah FOMC itu ada statement bahwa the Fed akan memperhatikan quantitative tightening, artinya ada potensi untuk memperhatikan QT di 1 Desember informasinya kemarin. Namun tetap saja kita harus pantau rapat-rapat FOMC sebelum 1 Desember ini, apakah akan benar menghentikan quantitative tightening, dan juga itu merupakan potensi juga untuk terjadinya quantitative easing ya. Karena ketika quantitative tightening atau pengetatan likuiditas itu dihentikan, itu ada kemungkinan akan mengalami kenaikan. Kemudian jika dilihat dari berdasarkan teknikal ya, harga Bitcoin saat ini itu sudah membentuk change of character ya di area sini. Ya sini, dan namun ini juga masih belum kuat ya untuk reversalnya, karena jika kita lihat di sebelumnya itu sudah membuat change of character juga dan mengalami penurunan lagi. Nih, bagaimana untuk kedepannya? Nah, untuk kedepannya jika harga Bitcoin ini secara time frame 4 jam ini mengalami kenaikan ya, dan berhasil menembus time frame 1 hari, kita lihat di time frame 1 hari. Nah, time frame 1 harinya itu di ini weekly ya, time frame weekly itu di atas 109. Nah, kita perkecil lagi, kita lihatnya di time frame 4 jam tadi sudah ya. Time frame 4 jam di sini sudah mengalami sedikit breakout ya, tapi ini belum tentu juga mengalami kenaikan kembali. Namun jika dilihat dari di sini, ini sudah membentuk support terbaru, yaitu di supportnya di harga sekitar 85.000 hingga 86.000 USD. Dan ini juga sudah sedikit breakout di resistance 4 jam. Kemudian untuk di time frame lebih kecil lagi, kita lihat di time frame 2 jam. Di sini masih ada resistance di time frame 2 jam, yaitu di harga 89.000. Dan support kuatnya ya masih berada di area ini. Jadi time frame 4 jam dan time frame 2 jam ya, itu berada di area 85.000 hingga 86.000 USD untuk support kuatnya saat ini. Sebelumnya support kuatnya itu berada di area kemarin ya, 80.000 hingga 82.000. Nah, di sini demand-nya cukup tinggi. Kemudian untuk next resisten itu ada di area 90.000-an lah ya, kita buat
di 90 ribuan hingga di area 89.000 hingga 90.000 ya. Dan jika di time frame 1 jam lebih kecil lagi, itu masih sama di area sekitar 89.000 hingga 90.000 ya. Jadi artinya ketika Bitcoin sudah bisa breakout di atas time frame selanjutnya atau resistance selanjutnya, itu kemungkinan reversal akan lebih kuat dan itu akan menyentuh di resistance paling kuat ya, berada di time frame 4 jam. Resistance weekly-nya itu ada di sekitar 103 hingga ada di 101 hingga 103 ya, 101 hingga 103. Namun time frame lebih besarnya lagi itu yang paling kuat ya resistensinya ya ada di 126. Namun jika dilihat dari daily, resisten paling kuat itu yang harus dilewati terlebih dahulu itu di area 96 ya. Ketika area 96 ini sudah breakout dan reversal ke area sini nih, Bitcoin ke area breakout area sini ini ketika sudah di breakout itu ada kemungkinan akan melanjutkan kenaikan selanjutnya ya. Karena kalau misalkan dilihat dari yang sebelumnya, penurunan yang sebelumnya itu ketika sudah mengalami change of karakter ya di sini, nah ini itu dia tidak kuat untuk menembus resistance ya. Tidak kuat untuk menembus resistance sebelumnya nih di area sini, di area 107. Terlalu banyak yang menjual di sini dan akhirnya mengalami penurunan hingga ke 80.000 USD. Artinya ini kita menunggu beberapa data makro yang akan dirilis, seperti jika di TradingView itu ada retail sales mom. Di sini tertuliskan ya di tanggal 25 November jam setengah 8 malam. Kemudian PPI mom itu ada sama di tanggal 25 November. Kemudian selanjutnya juga ada di data-data berikutnya ya. Nah, kenapa market crypto sekarang mengalami sedikit koreksi lagi setelah mengalami kenaikan hingga ke 89 ribuan ya? Itu karena ada data rilis yang akan terbit di hari ini, tepatnya di malam nanti, yang menyebabkan beberapa mungkin ya pandangannya akan menunggu data keluar dulu. Jika data keluarnya bagus untuk market crypto itu ada kemungkinan mengalami kenaikan, namun jika sebaliknya itu akan mengalami koreksi kembali dan support terkuatnya itu berada di sekitar 85.000 dan artinya kita masih menunggu data keluar. Secara tren ya ini masih dalam keadaan tren turun untuk time frame besar ya. Jika di time frame besar masih berada dalam keadaan turun dan secara historis juga secara sebelumnya itu ketika di penurunan kemarin ya di harga 74.000 ketika April, ketika masih ramai isu perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, itu mengalami penurunan juga. Namun di penurunan sebelumnya itu tidak lebih dari 20% ya, tidak lebih dari 20% kalau tidak salah. Kita cek dulu. Sekitar 30%-an lah ya. Sekitar 30%-an, dan penurunan sekarang itu hampir sama ya, hampir sama. Namun lebih tinggi sedikit ya.
udah di 36%. Ya, jadi secara keseluruhan ya untuk Bitcoin ini di time frame besar masih dalam keadaan tren turun, masih mengalami tekanan jual, dan secara garis besar support ya, support sudah dibentuk di sini di area 80.000 dan sudah sedikit mengalami lonjakan sedikit ya. Untuk melanjutkan rally selanjutnya itu menurut pendapat gue Bitcoin itu harus bisa menyentuh resisten di harga 102 hingga 107. Kemudian nanti akan membentuk support baru yaitu di harga 105 ketika sudah bisa melakukan breakout di area support daily-nya ya, di resisten daily-nya. Resisten daily-nya itu dia ada di 102 hingga 105. Data yang lainnya di inflow Bitcoin ya. Itu per tanggal 24 inflow-nya lumayan ya daripada outflow-nya. Kemudian juga per tanggal 21 inflow-nya juga lumayan besar daripada outflow-nya. Berbeda dengan tanggal-tanggal sebelumnya, dimulai dari tanggal 12 nih, tanggal 12 hingga tanggal 20 itu lebih banyak outflow ya daripada inflow. Dan kita lihat di sini di sebelum-sebelumnya ya. Di sebelum-sebelumnya itu outflow-nya lumayan besar nih dari Oktober ya, dari Oktober kemudian hingga November minggu kemarin itu masih berada outflow. Namun apabila inflow sekarang ini di minggu-minggu sekarang ini mengalami terus-menerus inflow, itu ada kemungkinan akan terus tujuannya menembus resistance sebelumnya. Karena jika mengalami outflow kembali, itu akan kembali mengalami penurunan dan support terkuatnya jika Bitcoin mengalami atau melewati area support di 80.000 ya, di area mengalami penurunan melewati support di 80.000, itu support selanjutnya ada di sekitar ada di 65.000 hingga di 69.000. Ataupun untuk support terdekatnya itu ada di 74.000 hingga 78.000. Jika gagal menembus resistance di time frame kecil seperti di time frame 4 jam nih, dan juga di time frame besar ya khususnya. Sebaliknya, namun jika inflow-nya lebih besar dan berhasil, ada kemungkinan itu akan membuat all time high baru jika ditambah juga dengan data makro yang bagus untuk market crypto, misalnya seperti ketika diberhentikannya quantitative tightening dan the Fed melakukan quantitative easing, itu ada kemungkinan ya untuk melakukan breakout dan juga membuat all time high baru untuk Bitcoin ini. Namun itu tentunya melihat data rilis terbaru. Jadi probabilitas untuk quantitative tightening ini masih dalam proses prediksi ya. Artinya jika data rilis terbaru tidak mendukung untuk melakukan quantitative easing, itu ya mungkin market akan sideways ya. Namun potensi untuk melakukan quantitative tightening itu menurut pendapat gue bakal ada sih. Jadi ya mungkin itu dulu pendapat gue pribadi dan pembahasan gue kali ini di Dompet Kripto. Mungkin kalau ada saran dan masukan dari kalian boleh tulis di kolom komentar, serta disclaimer buat kalian yang sudah nonton video ini, tetap lakukan ya research secara mandiri, dan sepenuhnya video yang gue bagikan ini gue kasih
Oke, mungkin itu aja video gue kali ini di Dompet Kripto mengenai tentang kenapa market kripto mengalami kenaikan ya dari tanggal 21 hingga saat ini. Itu dikarenakan ada beberapa data rilis ataupun data katalis bagus dan juga beberapa statement The Fed tentang isu akan juga atau probabilitas untuk penurunan suku bunga di Desember 2025 ini akan mengalami penurunan. Namun ada juga beberapa pejabat The Fed yang masih akan tetap, yang berpendapat masih akan tetap menahan suku bunga. Kemudian juga data katalis yang lainnya itu akan diberlakukannya quantitative tightening. Dilihat dari statement FOMC, rapat FOMC sebelumnya dari Jerome Powell. Kemudian juga jika dilihat dari ETF ya, ETF juga ada beberapa data ETF yang sudah rilis dari XRP dan juga beberapa yang lainnya. Kemudian dari segi teknikal ini masih berada dalam fase penurunan ya untuk jangka panjang ya, untuk time frame besar, dan untuk time frame kecilnya menurut pendapat gue ini masih berada di sedikit bullish sedikit. Dan tetap ya disclaimer buat kalian nih yang sudah nonton video gue kali ini, tetap lakukan research secara mandiri dan juga sepenuhnya video yang gua bagikan ini hanya untuk edukasi semata ya. Gimana Mbak? Take ulang jangan Mbak. Apa? Saya aja tadi ada yang belepotan Bu. Ya udah aja. Bed lagi. Ya, terima kasih buat kalian yang nonton video gua kali ini. Mungkin cukup sekian untuk video pembahasan mengenai kenapa market kripto dan Bitcoin mengalami sedikit kenaikan di hari ini, tepatnya dimulai dari tanggal 21 kemarin hingga saat ini ya. Dikarenakan ada beberapa data rilis yang bagus, kemudian juga ada beberapa ETF kripto yang persetujuannya hampir sudah selesai, serta ada beberapa juga statement dari pejabat The Fed mengenai akan berpotensi untuk mengalami pemotongan suku bunga di 10 Desember nanti. Namun di sisi itu juga ada beberapa pejabat The Fed yang masih kemungkinan akan berpendapat masih akan tetap menahan suku bunga. Dan juga katalis paling kuat itu tentang statement The Fed di rapat FOMC sebelumnya tentang akan memberhentikan kuantitatif tightening ya. Jadi disclaimer buat kalian yang sudah nonton video gua kali ini, tetap lakukan riset secara mandiri ya tentunya. Karena kan video yang gua bagikan ini semata-mata hanya untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli di aset kripto ya, karena aset kripto ini cukup beresiko. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.